Kenalin, namaku Hafifi. Panggilannya juga Hafifi. Perkenalkan, nama saya Khoiri Nuria Putra, biasa dipanggil Putra. Perkenalkan, nama saya Bambang Kurniawan, biasa dipanggil Bambang. Perkenalkan, nama saya Dovir Rasani. Nama panggilan bisa Dovir, bisa Sani. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi Maswiroh, bisa dipanggil Dewi. Nama Haris. Perkenalkan, nama saya Tio Fani, biasa dipanggil Tio. Usianya 20 berapa sekarang? 22. Usia masih 20. Usia 23. Masih 20. Usia 20 tahun. Usia 24. Usia 20 tahun. Statusnya masih single. Marketing, sebagai marketing. Kalau status untuk sekarang masih mahasiswa kayaknya. Status masih buronan mertua. Status saya, alhamdulillah mahasiswa. Status nikah. Status mahasiswa. Mudik. Tidak. Lebaran di Malang. Alhamdulillah mudik. Ya, mudik tentunya mudik dong. Mudik. Bilang enggak. Kayak tahun-tahun sebelumnya sih, ya seru-seru aja gitu. Bisa dibilang kurang meriah sih dari tahun-tahun sebelumnya. Ya karena nggak bisa kumpul semua. Salah satu juga ada kayak keluarga yang meninggal kayak gitu. Luar biasa. Karena kan kita kemarin buat acara kan. Jadi anak-anak yang nggak mudik, nggak pulang kampung sakit. Ya seru-seruan lah. Momen lebaran seperti biasa ngumpul-ngumpul bareng. Tapi apa ya, semenjak dewasa ini saya merasa kayak ada yang beda, nggak tahu ya. Apa mungkin sudah berpengalaman lebaran, nggak kita tahu. Tentunya itu sangat luar biasa ya. Saya masih bersyukur banget gitu karena bisa dipertemukan di Lebaran tahun ini dan bisa mudik bareng keluarga, khususnya kumpul sama keluarga gitu. Momen lebaran kayak biasanya sih main ke kuburan, ziarah ke kuburan, kerabat, ke sanak saudara, kayak gitu sih. Gak ada yang saya rasakan ya sedih intinya, nggak kumpul sama keluarga karena kan di sana di kampung halaman keluarga pada merayakan, meskipun saya non muslim, di keluarga pada ngumpul semua ngerayain hari lebaran. Hari lebaran ya pasti ngumpulnya sih. Ngumpul sama keluarga gitu. Terus lihat-liatin sepupu yang ya cantik-cantik gitu kan. Makan-makan pasti makan-makan. Ya mungkin kalau lebaran tahun ini ya 2022 ada yang berbeda lah. Kayak tahun-tahun sebelumnya mungkin saya pulangnya ke Madura gitu. Karena rumah kedua kan di Madura. Jadi untuk lebaran tahun sekarang ngumpulnya di Malang. Kita ngumpul di Malang, setelah ngumpul jalan-jalan gitu. Hal yang paling disukai ya pas ngumpul-ngumpul keluarga tanpa adanya perbandingan tentang pencapaian apa yang dicapai, itu yang paling suka sih. Dapat ampau banyak. Meskipun di usia 20 tahun kan biasanya nggak dapat ampau kan, dapat ampau masih tetap dapat ampau. Hal yang paling disukai mungkin lebih ke keluar dari rutinitas selama kerja. Saya rasa sedikit saja yang saya sukai karena banyak sedihnya karena nggak kumpul sama keluarga, dan sini pun apa ya, kayak sepi gitu, nggak kayak lebaran waktu di halaman. Rasain sedih. Nggak ada sih. Soalnya mungkin
ada banyak yang bakal jawab karena masih single gitu ya. Tapi kebetulan kemarin di rumah itu ada sekitar 20 orangan teman-temanku yang juga sama-sama masih single. Terus rombongan main ke orang-orang yang emang dikenal gitu. Jadi seru-seruan aja gitu. Ya yang tadi ada keluarga yang meninggal, terus nggak ada saudaraku yang sebaya sama aku, jadi bukan, aku kayak di tengah-tengah, jadi saudaraku banyak yang di atasku sama di bawahku. Jadi kalau apa ya, jagongan kan orang Jawa, kalau jagongan ya kayak jagong sendiri aku, gak ada yang satu circle lah kami. Yang menjadi duka yang mungkin apa ya, karena udah usia juga kan udah besar, terus udah bekerja juga, jadi yang duka itu meninggalnya kata THR. Jadi udah nggak dapat THR, udah giliran kan yang ngasih THR gitu. Ya kalau dukanya itu karena sudah besar ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin juga setuju. Kalau udah gede itu apalagi sudah bekerja ya, sudah tidak masuk kuota THR tuh. Yang paling jadi duka malam takbir itu saya kecelakaan, itu yang paling duka. Terus besoknya di hari lebarannya H-1 yang seharusnya kita itu, kalau di desa nih kan keliling kampung gitu, itu nggak bisa keliling, jadi duduk gitu. Jadi duka nggak ada ya itu yang teman-teman pada ya pulang kumpul sama keluarga, saya sendirian baring di kos sendiri. Ini lebaran kok hari biasa, nggak ada bedanya, itu yang saya rasakan. Alhamdulillah belum ada. udah pernah dulu, tapi udah nyerah kayak dia. 2 kali lebaran kayak gitu. Pas sama kelas 2 sama kelas 3 dah aku ditanya kayak gitu. Tapi udah enggak. Kalau ngomongin jodoh, mungkin kalau di rumah ya, di kampung itu nggak ada apa ya, kayak istilah-istilah jodoh-jodohan itu nggak ada ya. Jadi nggak pernah lah. Mungkin kalau waktu yang kayak tahun lalu, waktu lebaran di Madura itu mau dijodohin gitu, cuman belum waktunya lah. Kalau secara langsung belum ada, tapi saya perhatikan tuh ada cuma yang kode-kode biasa lah. Sudah. Alhamdulillah ada. Waktu kemarin itu di rumah itu dari pihak yang si cowoknya itu memang itu temannya mama saya, itu bilang kalau semisal besanan gimana ya, kalau Jawa itu besanan namanya, gimana gitu. Terus alhamdulillahnya mama saya itu bilang sekolah dulu ya, biar sekolah dulu gitu. Nggak ada sih, udah nggak ada kayak gitu di rumah. Udah itu zaman kapan? Udah nggak ada sih kayak gitu, udah open minded semua. Saya rasa kalau saudara mungkin enggak sih, karena kan saudara di tempatku kan kalau saudara katanya jangan gitu. Tapi mungkin waktu kecil dulu pernah kayak gitu. Oh wis bujang jodohnya, kalau Jawa kan oh anaknya wis bujang, aku ndarek wedok lo, jodohnya ae karo anakku iki lo, karo gadise gitu. Enggak sih. Enggak juga. Kenapa? Ya kan keluarga, bisa dibilang keluarga besar gitu ya. Kalau ngumpul ya ngumpul aja gitu. Terus biasanya itu bakal ngelompok gitu, yang masih muda ngumpul sama yang masih muda gitu. Ngobrol ngalor ngidul, yang tua-tua juga gitu. Ya entah apa yang udah beli mereka, yang jelas kita biasanya di kelompok-kelompok gitu. Pernah pas cat rambut, udah malu udah. Apa yang kamu lakukan? Itu cat rambut tadi, udah bingung mau ngapain dah. Jadi dibully aku di keluarga gue sendiri.
Pernah dong. Ya karena kan di keluarga itu terbilang kalau bahasa keluarga itu udah tua kan. Sampai di bahasa keluarga itu sudah ada yang manggil kakek gitu. Jadi dipanggil kakek kecil kalau di rumah. Jadi pusat lah. Apalagi kan kita merantau terus pulang, itu kan udah banyak yang kenal kadang. Terus ponakan-ponakan juga banyak yang belum tahu gitu. Jadi pusat perhatian. Sering sih, karena pertama saya kan di keluarga itu anak pertama dan cucu pertama, jadi sangat sangat jadi titik perhatian di keluarga saya, keluarga kecil saya. Kalau pernah sih dulu pas lagi gondrong udah dipotong. Oh. Selama ini sih belum. Ya sangat pernah, karena dari keluarga, dari khususnya dari bapak itu kan dari Ning saya itu udah punya calon, udah punya suami, tinggal saya aja yang perempuannya yang belum punya gitu. Jadi pasti diledekin gitulah, ini kapan gitu, semuanya udah punya kok, tinggal yang ini gitu. Ya mungkin mendekatkan diri ke kayak ponakan yang baru-baru lahir gitu. Kayak sepupu gitu. Terus main-main ke rumah keluarga, rumah tetangga karena jarang pulang kan, kayak Bang Toib. Ya yang saya lakukan, saya ya jawab sekenanya saja. Habis itu saya enggak main ke rumah teman kayak atau kalau paling magernya paling langsung ganti topik pembicaraan, ganti yang lain gitu. Cuma bilang ya sekolah dulu gitu ya. Nggak ada sih, paling nanya kenapa nggak dipotong, terserah aku lah dipotong gitu. Saya Hafifi, mohon maaf lahir dan batin. Ya untuk kalian semua yang nonton, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk para penonton channelnya Jagongan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk semuanya para penonton di channel YouTube ya nih, di channel YouTube Jagongan dan Indo Tribun, saya pribadi mewakili semua kru yang bertugas dan semuanya meminta maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke baik, saya Dewi Maswiro, saya mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin kepada teman-teman yang menonton khususnya channel Jagongan ini, dan saudara-saudara saya baik yang muslim maupun non muslim di seluruh Indonesia dan seluruh dunia lah. Terima kasih. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, saya sudah maafkan kesalahan kalian. Terima kasih. Baik, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman dan saudara-saudara yang merayakan.